Jiwa terpilih satu. Pernahkah kamu merasa berbeda, seolah hidupmu tidak berjalan seperti orang lain? Saat banyak orang melaju dengan pasti, kamu justru berjalan pelan, penuh pertanyaan, penuh luka, bahkan kadang merasa tersesat tanpa arah. Jika kamu pernah merasakan itu, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin kamu adalah jiwa terpilih. Jiwa terpilih bukan tentang siapa yang paling kuat, bukan tentang siapa yang paling sempurna. Justru sebaliknya, jiwa terpilih adalah mereka yang pernah hancur, yang pernah kehilangan arah, yang pernah jatuh berkali-kali namun masih memilih untuk bangkit. Mereka yang diuji bukan karena lemah, tetapi karena di dalam dirinya ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipersiapkan. Di dunia ini ada dua jenis perjalanan. Yang pertama adalah perjalanan yang terlihat mudah, jalan yang lurus, jelas dan nyaman. Yang kedua adalah perjalanan yang penuh tikungan, penuh misteri, penuh ujian. Jika hidupmu terasa seperti yang kedua, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa kamu sedang ditempa untuk sesuatu yang luar biasa. Jiwa terpilih seringkali merasa sendiri, bahkan di tengah keramaian. Mereka sulit menjelaskan apa yang mereka rasakan, karena tidak semua orang bisa memahami kedalaman pikiran dan hati mereka. Ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Ada panggilan dalam jiwa yang terus berbisik, kamu diciptakan untuk sesuatu yang lebih. Namun perjalanan ini tidak mudah. Akan ada masa di mana kamu merasa lelah. Akan ada saat di mana kamu mempertanyakan segalanya tentang tujuan hidup, tentang arti perjuangan, bahkan tentang dirimu sendiri. Tapi disitulah letak keistimewaannya. Jiwa terpilih tidak dibentuk dalam kenyamanan. Mereka dibentuk dalam kesunyian, dalam tekanan, dalam proses yang panjang dan melelahkan. Setiap luka yang kamu rasakan bukanlah hukuman. Itu adalah pelajaran. Setiap kegagalan bukanlah akhir. Itu adalah arah baru. Dan setiap air mata yang jatuh diam-diam tidak pernah sia-sia. Semua itu sedang membentukmu menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi kehidupan. Ada alasan mengapa kamu tidak bisa menjadi seperti orang lain, karena kamu memang tidak diciptakan untuk menjadi biasa. Kamu diciptakan untuk memiliki pandangan yang lebih dalam, untuk merasakan lebih banyak, dan untuk memahami kehidupan dari sudut yang berbeda. Itulah mengapa terkadang kamu merasa tidak cocok di tempat yang sama dengan kebanyakan orang. Bukan karena kamu aneh, tetapi karena kamu unik. Jiwa terpilih juga sering diuji dengan kehilangan. Kehilangan orang yang disayang, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri. Tapi dari kehilangan itulah, kamu belajar tentang arti melepaskan. Kamu belajar bahwa tidak semua hal harus dimiliki untuk bisa dihargai. Kamu belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang bertahan pada sesuatu, tetapi tentang berani merelakan. Dalam proses ini kamu akan menemukan satu hal penting dirimu sendiri. Bukan versi yang dibentuk oleh orang lain, bukan versi yang mengikuti ekspektasi dunia, tetapi versi asli yang selama ini tersembunyi di balik rasa takut dan keraguan. Dan ketika kamu mulai mengenal dirimu, kamu akan menyadari bahwa semua yang kamu alami selama ini bukanlah kebetulan. Ada tujuan yang lebih besar. Ada peran yang hanya bisa kamu jalani. Ada cahaya yang hanya bisa kamu nyalakan. Namun menjadi jiwa terpilih bukan berarti hidup tanpa rasa sakit. Justru sebaliknya, kamu akan merasakan lebih dalam. Kamu akan lebih peka terhadap dunia, terhadap orang lain, terhadap energi di sekitarmu. Tapi disitulah kekuatanmu. Karena dari kepekaan itu, kamu bisa memahami, bisa membantu, dan bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang berada dalam kegelapan. Kadang kamu akan bertanya, mengapa harus aku? Dan jawabannya sederhana, karena kamu mampu. Mampu untuk bertahan ketika orang lain menyerah, mampu untuk bangkit ketika orang lain terjatuh, mampu untuk tetap percaya, bahkan ketika segalanya terasa tidak pasti. Jangan remehkan perjalananmu, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain yang terlihat lebih cepat atau lebih sukses. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri, dan jiwa terpilih seringkali memiliki perjalanan yang lebih panjang karena mereka dipersiapkan untuk hal yang lebih besar. Jika hari ini kamu merasa lelah, itu wajar. Jika kamu merasa ingin berhenti, itu manusiawi. Tapi ingatlah satu hal, kamu sudah sejauh ini. Semua yang kamu lewati tidak sia-sia. Bahkan saat kamu merasa tidak berkembang, sebenarnya kamu sedang bertumbuh dengan cara yang tidak terlihat. Percayalah, ada momen di masa depan di mana kamu akan melihat ke belakang dan berkata, aku mengerti sekarang mengapa semua itu harus terjadi. Dan pada saat itu kamu akan tersenyum. Bukan karena hidupmu menjadi sempurna, tetapi karena kamu akhirnya memahami bahwa setiap rasa sakit,
Setiap perjuangan, setiap kesendirian, semuanya membawamu ke titik ini, menjadi dirimu yang sekarang, yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih bijaksana. Jiwa terpilih bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain. Ini tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ini tentang menerima segala kekurangan, menguatkan setiap kelemahan, dan terus berjalan meskipun langkahmu terasa berat. Jangan takut jika jalanmu berbeda. Jangan takut jika kamu harus berjalan sendirian untuk sementara waktu. Karena seringkali, dalam kesendirian itulah kamu menemukan kekuatan yang tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Dan ingat, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang selalu membimbingmu. Bahkan saat kamu tidak menyadarinya, ada doa-doa yang menguatkanmu. Ada harapan yang terus hidup di dalam dirimu. Teruslah berjalan, teruslah percaya. Dan jangan pernah meragukan bahwa kamu adalah jiwa yang terpilih untuk menjalani perjalanan ini, karena pada akhirnya semua ini bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tetapi tentang seberapa kuat kamu bertahan dan seberapa dalam kamu memahami arti kehidupan. Dan perjalananmu baru saja dimulai. Semakin kamu mulai memahami bahwa semua yang kamu cari di luar sebenarnya sudah lama ada di dalam dirimu. Pada titik ini, jiwa terpilih mulai memasuki fase kejujuran yang paling dalam. Tidak lagi berpura-pura kuat ketika sebenarnya rapuh. Tidak lagi menutupi luka hanya agar terlihat baik-baik saja. Kamu mulai berani mengakui bahwa kamu pernah kecewa, pernah salah, pernah terluka, dan pernah merasa tidak cukup. Dan anehnya, justru dari pengakuan itulah, perlahan kekuatan itu tumbuh. Karena kekuatan sejati bukan lahir dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian untuk menerima ketidaksempurnaan. Ada momen di mana kamu akan duduk diam, memikirkan perjalanan hidupmu sejauh ini. Kamu mulai melihat pola. Hal-hal yang dulu terasa seperti kebetulan, kini mulai terlihat seperti bagian dari satu rangkaian yang saling terhubung. Pertemuan dengan orang-orang tertentu, perpisahan yang menyakitkan, kegagalan yang pernah membuatmu terpuruk. Semuanya seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambaran yang lebih utuh. Dan disitulah kamu mulai menyadari bahwa hidupmu tidak pernah benar-benar acak. Jiwa terpilih seringkali dipertemukan dengan orang-orang yang membawa pelajaran, bukan sekadar kebahagiaan. Ada yang hadir untuk mengajarkan arti ketulusan, ada yang datang untuk mengajarkan arti batasan, dan ada juga yang pergi untuk mengajarkan arti melepaskan. Tidak semua hubungan ditakdirkan untuk bertahan, tetapi semuanya memiliki peran. Pada fase ini kamu juga mulai memahami pentingnya menjaga energi. Kamu tidak lagi mudah terlibat dalam hal-hal yang menguras perasaanmu. Kamu mulai belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang harus kamu selamatkan, tidak semua masalah harus kamu pikul. Ini bukan berarti kamu menjadi dingin. Justru sebaliknya, kamu menjadi lebih bijak dalam memberikan perhatian. Kamu belajar bahwa menjaga dirimu sendiri adalah bagian dari tanggung jawab, bukan egois. Perjalanan ini juga akan membawamu pada satu hal yang sering dihindari banyak orang menghadapi luka lama. Luka yang mungkin sudah lama kamu pendam, yang kamu kira sudah hilang, tetapi ternyata masih meninggalkan jejak. Luka dari masa lalu, dari kata-kata yang pernah menyakitkan, dari perlakuan yang pernah membuatmu merasa kecil. Menghadapi itu semua memang tidak mudah. Akan ada rasa tidak nyaman, bahkan mungkin air mata. Tapi disitulah proses penyembuhan dimulai. Bukan dengan melupakan, tetapi dengan memahami. Bukan dengan menghindar, tetapi dengan menerima. Dan perlahan, kamu mulai melepaskan beban yang selama ini kamu bawa tanpa sadar. Seiring berjalannya waktu, jiwa terpilih juga mulai merasakan perubahan dalam cara memandang hidup. Hal-hal yang dulu terasa penting, kini menjadi biasa saja. Dan hal-hal yang dulu dianggap sepele, justru menjadi sangat berharga. Kamu mulai menghargai waktu, menghargai kehadiran orang-orang yang tulus, dan menghargai momen-momen kecil yang dulu sering terlewatkan kamu, tidak lagi terlalu mengejar pengakuan. Tidak lagi haus akan validasi, karena kamu mulai memahami bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh pandangan orang lain. Ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Bukan karena hidupmu menjadi sempurna, tetapi karena kamu mulai berdamai dengan ketidaksempurnaan itu. Namun perjalanan ini tetap memiliki tantangan. Akan ada saat di mana kamu merasa mundur, saat di mana kamu kembali meragukan dirimu, saat di mana kamu merasa semua usaha yang kamu lakukan tidak membuahkan hasil. Tapi itu bukan kegagalan. Itu adalah bagian dari proses. Pertumbuhan tidak selalu terlihat lurus.
Kadang kamu harus mundur beberapa langkah untuk bisa melangkah lebih jauh ke depan, dan jiwa terpilih belajar untuk tidak menyerah hanya karena satu fase terasa berat. Di tengah semua itu, kamu juga mulai menemukan makna dalam hal-hal sederhana, dalam keheningan pagi, dalam hembusan angin, dalam percakapan singkat yang tulus. Kamu mulai merasakan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari sesuatu yang besar. Justru seringkali, ia hadir dalam bentuk yang sederhana tetapi nyata. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai menjadi seseorang yang berbeda. Bukan karena kamu berusaha menjadi orang lain, tetapi karena kamu akhirnya menjadi dirimu sendiri. Versi yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih kuat. Versi yang tidak lagi lari dari masalah, tetapi berani menghadapinya. Versi yang tidak lagi takut dengan ketidakpastian, tetapi mulai belajar mempercayai proses. Jiwa terpilih juga mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri. Ada peran yang lebih besar. Ada dampak yang bisa kamu berikan kepada orang lain, entah melalui kata-kata, tindakan, atau bahkan hanya dengan kehadiranmu. Kamu bisa menjadi cahaya bagi mereka yang sedang berada dalam kegelapan. Karena orang yang pernah merasakan gelap, biasanya lebih mampu menghargai cahaya. Namun menjadi cahaya tidak berarti kamu harus selalu kuat. Tidak berarti kamu tidak boleh lelah. Justru kamu tetap manusia yang memiliki batas, yang bisa merasa rapuh. Dan disitulah pentingnya untuk terus kembali pada diri sendiri, untuk mengisi kembali energi, untuk merawat hati yang telah banyak memberi. Perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus bertumbuh, tentang terus belajar, terus memahami, dan terus berjalan meskipun tidak semua hal bisa kamu kontrol. Dan semakin kamu menjalani semua ini, semakin kamu menyadari bahwa menjadi jiwa terpilih bukanlah sebuah beban, tetapi sebuah. Dan ketika kamu sampai pada titik di mana hatimu mulai tenang, bukan berarti perjalanan telah usai. Justru di sanalah kamu mulai memahami bahwa hidup bukan lagi tentang mencari, tetapi tentang menjaga. Menjaga apa yang sudah kamu temukan, menjaga kesadaran yang telah kamu bangun, dan menjaga dirimu agar tidak kembali terseret oleh hal-hal yang dulu pernah melemahkanmu. Karena menjadi jiwa terpilih bukan hanya tentang bangkit, tetapi tentang tetap berdiri. Ada fase di mana hidup terasa lebih stabil. Tidak lagi terlalu banyak gejolak. Tidak lagi terlalu banyak kebingungan. Namun di balik ketenangan itu ada ujian yang lebih halus. Ujian yang tidak datang dalam bentuk masalah besar, tetapi dalam bentuk godaan kecil yang perlahan bisa mengubah arahmu jika kamu tidak sadar. Kamu mungkin mulai merasa nyaman, terlalu nyaman. Dan disitulah kamu perlu berhati-hati. Karena terkadang, kenyamanan bisa membuat seseorang lupa untuk bertumbuh. Padahal jiwa terpilih tidak pernah berhenti berkembang. Mereka terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus menjaga keseimbangan antara hati, pikiran, dan tindakan. Kamu mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang dirimu sendiri. Ada tanggung jawab yang lebih luas. Cara kamu berbicara, cara kamu bersikap, bahkan cara kamu memperlakukan orang lain, semuanya memiliki dampak. Kamu tidak lagi hidup tanpa arah. Kamu mulai hidup dengan kesadaran. Namun kesadaran itu juga membawa tantangan tersendiri. Kamu menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang tidak selaras. Kamu bisa merasakan ketika sesuatu tidak jujur, ketika suatu hubungan tidak sehat, atau ketika suatu lingkungan tidak lagi mendukung pertumbuhanmu. Dan ini membuatmu harus mengambil keputusan-keputusan yang tidak selalu mudah. Ada kalanya kamu harus menjauh dari orang-orang yang dulu dekat. Ada saat di mana kamu harus memilih dirimu sendiri, meskipun itu berarti mengecewakan orang lain. Ini bukan tentang menjadi egois, tetapi tentang menjaga dirimu agar tetap utuh. Karena jika kamu kehilangan dirimu sendiri, kamu tidak akan bisa menjadi apapun bagi orang lain. Jiwa terpilih juga mulai belajar tentang keseimbangan. Tidak terlalu keras pada diri sendiri, tetapi juga tidak terlalu membiarkan diri terlarut. Kamu mulai mengatur ritme hidupmu. Kapan harus bergerak, kapan harus beristirahat, kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. Dan dari situ, hidup mulai terasa lebih selaras. Namun perjalanan ini tetap memiliki momen-momen sunyi. Bukan kesunyian yang menyakitkan seperti dulu, tetapi kesunyian yang dalam. Kesunyian yang membuatmu berpikir, merenung, dan kembali terhubung dengan dirimu sendiri. Di dalam kesunyian itu, kamu mulai menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tujuan, yaitu makna. Makna dalam setiap langkah yang kamu ambil. Makna dalam setiap keputusan yang kamu buat. Bahkan makna dalam setiap hal kecil yang kamu lakukan setiap hari. Kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak harus selalu besar untuk berarti, bahwa kebaikan kecil, perhatian sederhana, dan niat tulus, semuanya memiliki nilai yang luar biasa.
Dan so dengan di titik ini, kamu tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu tidak lagi mengejar pengakuan, tidak lagi haus akan pujian, karena kamu sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, ketenangan dalam dirimu sendiri. Namun, menjadi tenang bukan berarti tidak pernah goyah. Akan selalu ada hari-hari di mana kamu merasa lelah, hari-hari di mana kamu mempertanyakan kembali arah hidupmu, hari-hari di mana kamu merasa seperti kembali ke titik awal. Tapi bedanya sekarang, kamu tidak lagi tenggelam di dalamnya. Kamu tahu bahwa perasaan itu akan datang dan pergi. Kamu tidak lagi melawannya, tetapi juga tidak membiarkannya menguasaimu. Kamu belajar untuk merasakannya, lalu melepaskannya. Dan itu adalah bentuk kedewasaan yang sebenarnya. Jiwa terpilih juga mulai memahami bahwa tidak semua orang akan mengerti perjalananmu. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang. Kamu tidak lagi mencari pembenaran dari luar, karena kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang semakin kuat dalam dirimu, rasa syukur. Bukan syukur karena hidup selalu mudah, tetapi syukur karena kamu mampu melewati semuanya. Syukur karena kamu masih berdiri, masih bernapas, dan masih diberi kesempatan untuk terus berjalan. Rasa syukur ini yang membuat hatimu menjadi lebih ringan, yang membuatmu bisa melihat keindahan bahkan di tengah kesederhanaan, yang membuatmu tetap tersenyum meskipun tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Dan dari rasa syukur itu, lahirlah kedamaian yang lebih dalam. Kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dikejar jauh-jauh. Yasian Madebuesand, di saat ini, dalam napasmu, dalam langkahmu, dalam setiap momen yang kamu jalani dengan penuh kesadaran, jiwa terpilih tidak lagi hidup di masa lalu dan tidak terlalu khawatir tentang masa depan. Mereka belajar untuk hadir sepenuhnya di saat ini, karena disitulah hidup benar-benar terjadi. Namun perjalanan ini juga mengajarkanmu satu hal penting, bahwa kamu tidak harus selalu kuat. Ada saat di mana kamu boleh lelah, ada saat di mana kamu boleh berhenti sejenak, ada saat di mana kamu boleh menangis. Dan itu tidak membuatmu lemah, justru itu membuatmu manusia. Karena kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang selalu bangkit dengan kesadaran yang lebih dalam. Dan setiap kali kamu bangkit, kamu menjadi lebih kuat, bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu yang berubah. Jiwa terpilih juga mulai memahami bahwa tujuan hidup bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang kontribusi, tentang bagaimana kehadiranmu bisa memberi arti bagi orang lain. Tidak harus dalam hal besar, bahkan senyuman, kata-kata baik, atau sekadar mendengarkan bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti. Karena dunia ini tidak selalu membutuhkan orang yang sempurna. Dunia ini membutuhkan orang yang tulus. Ini saya sedang menjadi itu. Namun, jangan pernah lupa untuk kembali pada dirimu sendiri. Di tengah semua peran yang kamu jalani, di tengah semua tanggung jawab yang kamu pikul, pastikan kamu tidak kehilangan dirimu. Luangkan waktu untuk diam, untuk mendengar hatimu, untuk mengingat kembali siapa kamu sebenarnya, karena disitulah sumber kekuatanmu. Perjalanan ini akan terus berjalan, akan selalu ada hal baru yang kamu pelajari, akan selalu ada sisi lain dari dirimu yang kamu temukan. Dan itu adalah bagian dari keindahan hidup. Tidak harus terburu-buru, tidak harus sempurna. Cukup terus berjalan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang sadar. Dan jika suatu hari kamu merasa ragu lagi, ingatlah sejauh apa kamu sudah melangkah. Ingatlah semua yang sudah kamu lewati. Ingatlah bahwa dirimu berharga. Jangan biarkan keraguan menghentikan langkahmu. Jangan biarkan rasa takut membatasi mimpimu. Kamu sudah sejauh ini, dan itu bukan hal kecil. Percayalah, sesuatu yang besar sedang menunggumu di depan sana. Tetap jaga semangatmu dalam menjalani hari-hari. Isi hidupmu dengan hal-hal baik, dengan pikiran yang membangun, dan dengan harapan yang tidak pernah padam. Sekecil apapun langkahmu hari ini, itu tetap membawa kamu lebih dekat pada tujuanmu. Dan saat dunia terasa berat, ingatlah untuk kembali pada dirimu sendiri. Temukan kembali alasan mengapa kamu memulai. Temukan kembali cahaya yang ada di dalam hatimu. Karena kamu adalah jiwa terpilih yang tidak ditakdirkan untuk menyerah. Semoga setiap langkahmu selalu dijaga. Semoga hatimu selalu dikuatkan. Semoga jalanmu selalu diterangi. Bahkan di saat paling gelap sekalipun. Ya Tuhan, kuatkan hati kami dalam menghadapi setiap ujian. Tenangkan pikiran kami saat kegelisahan datang. Berikan kami kesabaran dalam proses dan keikhlasan dalam menerima. Tuntun langkah kami menuju jalan yang terbaik. Dan jauhkan kami dari hal-hal yang melemahkan.
Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya, dan berikan kami harapan yang tidak pernah padam. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.